Hai Tribuners, selamat hari Minggu. Weekend-weekend Hari ini gini bersama emang Ratu paling Jati di enak kita Destination Update. jalan-jalan ya, Nah, Tribuners, Tribuners. kali ini Kalau Ratu lagi di mau rumah aja, ngajakin tapi kalau jalan-jalan virtual ke aja, lokasi wisata karena yang ada aku di bakalan ajakin kamu jalan-jalan virtual nih di Destination Update. Kali ini aku bakalan ajakin kamu jalan-jalan virtualnya ke Semarang, Jawa Tengah, Tribuners. Kalau lagi main ke Semarang, rasanya kurang lengkap gitu ya kalau kita belum datang ke Lawang Sewu. Bangunan ini punya banyak jendela yang juga tinggi dan lebar, dan masyarakat nih sering nganggep kalau itu adalah pintu. Lawang Sewu ini juga konon menyimpan banyak misteri Tribuners. Kira-kira kondisinya sekarang kayak gimana ya? Langsung aja kita bakalan jalan-jalan ke Lawang Sewu. Ada Tribunnews Wiki, ada wartawan Tribunnews Wiki, Putra di Pamungkas di sana yang bakalan ngasih laporan langsung tentang Lawang Sewu. Halo. Halo. Putra di Pamungkas, aku Ya, mau dijelasin dong gimana sih sebenarnya sejarahnya Lawang Sewu? ya, Lawang Sewu itu sebenarnya adalah gedung milik perusahaan kereta api di zaman Belanda. Itu tepatnya dibangun pada tahun 1904. Kemudian mulai 1907 itu udah mulai beroperasi gitu. Kemudian seiring perjalanan waktu sempat dipakai untuk apa namanya gedung untuk Kodam 4 di Ponorogo. Kemudian sekarang dipakai untuk gedung cagar budaya gitu, untuk keperluan banyak kegiatan, bisa untuk selain museum ya, selain museum kereta api juga sekarang dipakai untuk banyak keperluan seperti pentas seni, workshop ataupun termasuk prewedding segala sih sekarang bisa bisa dipakai untuk banyak keperluan lah. Betul. Arsitektur di Lawang Sewu ini kan juga bisa dibilang cukup unik gitu ya, Adi ya. Iya, Mau dong iya. dijelasin sekalian ke Tribuners, apa sih yang membedakan dan juga yang bikin spesial dari arsitektur di Lawang Sewu? Ya, ini cukup cukup cerdas sekali arsitek di zaman itu dari Amsterdam Belanda. Jadi mereka menyusun bangunan gedung itu menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Kota Semarang kan panas gitu. Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya agar di dalam gedung tetap sejuk dan nggak lembab. Kemudian mereka membuat semacam selasar yang mengelilingi ke semua gedung. Itu tujuannya supaya nggak langsung terpapar sinar matahari. Kemudian di dalam ruangan tengah juga ada selasar lagi, selain untuk akses antar ruangan juga untuk mengalirkan udara dingin ke semua ruangan gitu. Kemudian di atapnya itu sengaja dibikin atap ganda, itu supaya untuk menahan air hujan supaya ruangan nggak lembab. Sebab dulu banyak dokumen-dokumen yang di dalam ruangan supaya tetap aman dan kering gitu. Kemudian konon katanya di bawah itu juga ada semacam terowongan air yang bisa buat pendingin udara gitu secara alami gitu. Kemudian termasuk ornamen-ornamennya didatangkan langsung dari Eropa sana, termasuk dari Jerman untuk granit-granitnya. Jadi ini sih termasuk sangat bagus untuk zaman dahulu gitu. Selain arsitekturnya yang emang bagus gitu ya, Adi ya, banyak juga yang mungkin berpikiran tentang misteri yang menyelimuti Yeah. Lawang Sewu. Gimana tuh? Beneran nggak sih ada misteri tentang Lawang Sewu? Ya, kalau misteri sih yang dipercaya masyarakat setempat, termasuk beberapa orang yang mempelajari sejarah, katanya di situ konon-konon katanya sempat dijadikan untuk tempat penjara di zaman penjajahan Jepang gitu. Cuman untuk kebenaran faktanya masih banyak orang yang mencari tahu, tapi banyak orang yang percaya di situ apa namanya dijadikan penjara di zaman itu. Kemudian sempat ramai juga waktu ada tayangan di televisi tentang misteri gitu ya, sempat menjadi viral waktu itu, dan semakin membuat orang percaya bahwa itu salah satu tempat yang misterius gitu. Ada yang percaya, ada juga yang mungkin butuh ada keyakinan lagi gitu ya untuk mempercayai misteri-misteri yang emang ada di Lawang Sewu. Kalau saat ini di tengah pandemi COVID-19, kondisi terkini Lawang Sewu seperti apa, Adi? Ya, kondisi saat ini masih banyak pengunjung ya yang datang ke Lawang Sewu. Mereka tetap pakai sesuai protokol kesehatan.
dan nggak terlalu banyak berubah sih dibanding sebelum-sebelumnya. Masih juga banyak pengunjung dan petugas juga banyak bersiaga di beberapa titik untuk memantau pengunjung itu. Sementara untuk kondisi gedung sendiri sih masih sangat bagus ya, karena selalu di maintain dengan baik lah sama pengelola gitu. Selama pandemi ini juga apakah pengunjungnya tetap, terus juga bagaimana protokol kesehatannya, Adi? Ya, seperti biasa sih ketika pengunjung masuk selalu dipakaikan dengan termogan, pengecekan gitu, juga harus wajib pakai masker. Kemudian tidak saling menggerombol gitu, ada jarak-jarak tertentu yang ditetapkan oleh pengelola sana. Jadi aman sih untuk tetap berkunjung, dan banyak space yang bisa dikunjungi, jadi aman-aman aja buat jalan-jalan di sana. Oke, tetap aman ya yang pasti ya kalau mau jalan-jalan di tengah pandemi. Adi, terima kasih banyak udah sama-sama. Untuk Tribuners jalan-jalan virtual ke Lawang Sewu. Selamat jalan-jalan lagi. Oke, Tribuners, itu tadi destination update ya langsung dari Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah. Saksikan terus destination update yang pastinya dengan tujuan destinasi lain yang nggak kalah seru dan juga nggak kalah menarik lainnya. Nila pamit, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!